Film dimulai di sebuah apartemen menampilkan seorang pria yang bernama Aidan yang terbangun sendiri setelah ditinggal wanita yang bersamanya tadi malam. Sebersih-bersih dia mendapat cek dari orang tuanya beserta catatan mengingatkan untuk tidak lupa membayar sewa. Terdengar suara hantaman dan teriakan dari luar, namun Aidan menganggap itu hanya tetangga yang bertengkar. Kemudian saat menyalakan televisi, Aidan melihat semua saluran menampilkan siaran darurat, dan tiba-tiba terdengar suara sirine dan keributan dari jalanan. Saat ingin melihat situasi dari balkon, tiba-tiba ada helikopter yang kehilangan keseimbangan, bahkan menabrak sebuah gedung. Di bawah pun situasi sangat kacau. Semua orang seperti zombie dan saling menyerang satu sama lain. Saat dia kembali masuk, tiba-tiba tetangganya yang bernama Brandon menerobos masuk ke apartemennya. Dia panik dan mengatakan ingin berlindung di sana karena teman sekamarnya bersikap sangat aneh dan ingin menyerang dirinya. Hey, what's up? Hey, I'm your neighbor. Get out of my farm. Please. Something's happening. I've known her since the 5th grade. Di TV, reporter menjelaskan bahwa ada virus baru yang mengubah manusia menjadi sangat agresif dan ganas. Virus ini menular melalui darah, terutama dari gigitan atau cakaran. Saat siaran kembali terputus, Aidan sadar jika Brandon telah digigit oleh teman sekamarnya. Mata Brandon pun sudah mulai berubah menjadi merah. Maka dari itu, Aidan mengambil pisau untuk berjaga-jaga dan memaksa Brandon untuk keluar dari apartemennya. Setelah mengunci pintu, Aidan terkejut saat mengintip lewat lubang karena melihat orang-orang saling memangsa satu sama lain di koridor. Aidan panik dan mulai minum-minum sembari berusaha menghubungi keluarganya, tapi semua sambungan telepon mati. Tapi kemudian dia mulai menerima banyak pesan masuk, yang salah satunya dari si ayah. Dia mengatakan akan menjemput Aidan setelah si adik datang. Tetapi pesan selanjutnya berbunyi permintaan maaf, karena mereka gagal berangkat dan meminta Aidan untuk terus bertahan hidup. Aidan mencoba menelpon ibunya, tetapi sayang sambungan kembali terputus. Aidan makin stres dan kembali minum-minum dan menghabiskan banyak waktu untuk bersedih. Dia membuat notes pada foto-foto keluarganya dan teringat momen-momen indah bersama ayahnya. Di minggu pertama, dia mulai memindahkan barang-barang di apartemen untuk merubah suasana di sana. Para ahli di televisi mengatakan dampak karantina akan sangat mempengaruhi mental manusia. We're starting to hear from other major metropolitan, but water is more like 3 days. Kemudian dia mencoba membuat vlog, tapi kegaduhan zombie di luar membuat suasana terus mencekam. Dia mencoba bercerita, tapi kemudian mematikan laptopnya. Di hari ke-12, Aidan menutup semua jendela agar tidak ada pemandangan keluar. Tapi dia masih menyaksikan televisi agar terus mendapatkan info. Para ahli menamai orang-orang yang terkena virus sebagai screamer atau yang berteriak, karena mereka terus mengulang kata-kata terakhir sebelum mereka berubah. Di hari ke-16, Aidan menyadari jika persediaan airnya habis, yang membuatnya frustasi dan membanting barang-barang. Dia berpikir seharusnya dia mencari persediaan atau mencari keluarganya, tapi dia tidak berani karena banyak screamer di luar. Suatu malam tiba-tiba dia mendengar suara aneh di dalam kamar mandi. Aidan bersiap dengan pemukul baseballnya. Ternyata ada screamer masuk ke dalam rumahnya melalui lubang ventilasi yang ada di kamar mandi. Screamer itu terus berteriak dan berjalan di apartemen.
hingga keadaan itu dimanfaatkan Aidan untuk menyerang Screamer itu. Aidan terkejut dan harus menerima kenyataan bahwa dia telah menghabisi seseorang. Dia membuang jasad Screamer itu dari balkon dan menutup ventilasi toilet dengan papan selancar. Hari pun terus berlanjut hingga mencapai hari ke-32. Mental Aidan semakin kacau karena teriakan-teriakan dari luar membuatnya selalu ketakutan. Dalam beberapa hari dia akan kelaparan yang membuatnya sangat butuh persediaan. Tiba-tiba telepon Aidan berdering dan dia menerima pesan suara dari orang tuanya yang mengatakan jika mereka terjebak di kantor. Mereka tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa menghubungi Aidan ataupun adiknya. Tak lama terdengar suara Screamer mendekat di telepon, menyerang orang tua Aidan, dan telepon pun terputus. Dari situ mental Aidan semakin hancur. Honey, are you there? It's Mom. Listen to me. Do not go outside. Leave me alone. Leave me alone. Keep away. Tom. Karena mentalnya mulai kacau dan frustasi, Aidan mengambil pemukul baseballnya dan keluar untuk menyerang para Screamer. Tetapi Screamer terlalu banyak yang membuat Aidan mengurungkan niatnya dan kembali berlari menghindari Screamer untuk kembali ke apartemennya. Kemudian di malam itu dia mendengar suara keras yang disusul dengan matinya lampu. Ketika dia melihat keluar jendela, ternyata seluruh listrik di kota ikut padam. Malam itu dia pun tertidur dan memimpikan keluarganya, hingga kembali dibangunkan dengan suara Screamer keesokan paginya. Putus asa dengan semuanya, Aidan pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Tapi beruntungnya semua terhenti saat dia melihat seorang gadis yang ada di apartemen seberang masih hidup dan sehat. Aidan mencoba merekam dirinya di laptop meskipun baterainya tersisa sedikit. Dia mencukur jenggotnya dan akan mencari cara untuk bisa menghubungi wanita di seberang. Aidan terus menguasai wanita di seberang dan mencoba berkomunikasi dengan menulis di sebuah kertas dan menempelkannya di jendela. And she might be alone. Akhirnya wanita di seberang melihatnya dan mereka pun berkomunikasi lewat tulisan. Diketahui jika wanita di seberang itu bernama Eva. Dia sendirian dan hampir kehabisan persediaan juga. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba hujan turun membuat Aidan senang dan menaruh beberapa wadah di balkon untuk menampung air. Dan juga dia pun membersihkan diri yang tanpa sadar dia sedang diawasi oleh Eva. Keesokan harinya Aidan dan Eva berkomunikasi lagi lewat tulisan. Mereka pun mengikatkan tali antar apartemen agar bisa mengirimkan barang dari balkon masing-masing. Saat Aidan berusaha mengirimkan air kepada Eva, tanpa disangka ada Screamer yang mulai memanjat dari gedung Eva, yang membuat Aidan melempar botol dan memukul-mukul pagar balkonnya agar Screamer teralihkan. No. Here. Yeah. Cara itu berhasil dan membuat si Screamer beralih memanjat ke gedung Aidan. Tapi karena kegaduhan itu, Screamer di lorong ikut terpancing, sehingga mereka mendobrak pintu apartemen Aidan untuk mencoba masuk. Screamer dari luar pun berhasil memanjat balkon Aidan. Situasi itu memaksa Aidan harus masuk dan mengunci pintu balkon, sembari menahan kulkas yang menghalangi pintu agar tidak terbuka oleh dorongan Screamer dari lorong. Screamer dari balkon mencoba masuk dengan membenturkan kepalanya ke kaca. Tapi karena itu Screamer itu pun tumbang sendiri. Situasi itu segera dimanfaatkan Aidan untuk segera menghabisi Screamer itu. Get inside.
Situasi terus memburuk membuat Aidan memutuskan untuk memberanikan diri untuk keluar. Dia pun bersiap untuk keluar dari kamarnya dan mengambil kunci dari tubuh Brandon. Saat Screamer datang, dia berpura-pura mati dan berbaring di lantai sampai mereka pergi dari sana. Dia pun buru-buru mengambil kunci dari Brandon yang sudah mati dan masuk ke dalam apartemennya tepat waktu sebelum Screamer lain datang. Aidan pun segera mencoba mengambil semua persediaan dari sana. Tapi ternyata ada zombie di dalam yang tiba-tiba menyerang Aidan. Sehingga pertarungan pun terjadi yang untungnya bisa dimenangkan oleh Aidan. Setelah membereskan Screamer, dia pun langsung mengambil persediaan dan mengambil alat-alat panjat dari sana. Dia pun mencoba keluar yang sialnya di koridor dipenuhi oleh para Screamer. Dia mencoba memberanikan diri dengan merangkak dari sana dan masuk lagi ke apartemennya. Mengecek barang-barang yang dia ambil dari apartemen Brandon, dia pun menemukan 2 walkie-talkie. Segera dia menyambung beberapa kain untuk digunakan sebagai tali untuk turun dari balkon. Dia pun memberanikan diri turun dari balkon dan melemparkan 1 walkie-talkie-nya ke balkon Eva dan kembali memanjat untuk masuk ke apartemennya lagi. Padahal menurut saya lebih aman lempar dari balkonnya ya. Kenapa dia juga harus turun coba? Oke, lanjut. Keesokan paginya Eva menghubungi Aidan dan mereka pun mengobrol segala hal. Sampai waktu pun tidak terasa. Situasi itu menciptakan harapan baru untuk mereka. Yang membuat Aidan sadar dia harus mencari persediaan lagi agar bisa hidup lebih lama. I can't thank you enough. Talk later. Aidan memutuskan untuk mencari persediaan keluar dengan melewati ventilasi dari toilet. Dia pun bersiap dan masuk ke sana. Dia sangat terkejut menemukan Screamer, tapi untungnya Screamer itu sudah benar-benar mati. Setibanya di apartemen tetangga, dia mengecek semua ruangan. Dia rasa dia hanya sendirian di sana. Dia pun membuka lemari yang untungnya banyak menyimpan persediaan. Dia akhirnya bisa makan sambil menghubungi Eva untuk memberitahu keadaannya. Eva menyampaikan jika dia sedang mempersiapkan tali karena dia ingin bisa menyeberang ke apartemen Aidan karena dia sudah lelah sendirian di apartemennya. Tiba-tiba Aidan mendengar suara dan bergegas mengeceknya. Dia menemukan ada lubang di tembok dan tiba-tiba ada pria muncul dari dapur dengan membawa senjata. Tapi setelah memastikan Aidan bukan Screamer, Pak tua yang bernama Edward pun menurunkan senjatanya. Dia mengatakan dia dari apartemen lain dan melubangi tembok untuk bisa sampai di sana. Dia pun menceritakan bahwa penghuni sebelumnya dari apartemen ini sudah tidak ada karena mengakhiri hidup mereka sendiri. Edward pun dengan baik hati membagikan daging yang dia punya dan mempersilahkan Aidan untuk mengambil persediaan dari sana. Look like you're hungry. Oh yeah. Mereka pun terlihat menjadi cukup akrab setelah mengobrol tentang sor pipa dan hal lainnya. Aidan pun mengatakan jika dia tidak punya banyak waktu dan akan mengambil persediaan sekarang. Namun saat Aidan mengambil persediaan, beberapa waktu setelah Aidan sadar dari pingsannya, dia sudah ada di kamar tidur, tempat Edward menyembunyikan istrinya yang sudah terinfeksi. Edward berencana menumbahkan Aidan untuk makanan istrinya.
Edward mengatakan dia terpaksa melakukannya karena sangat menyayangi istrinya. Dia pun menawari Aiden obat agar tidak merasakan sakit saat dimakan oleh istrinya. Aiden pun panik dan memohon agar Edward melepaskannya. Tapi kemudian Eva menghubungi lewat walkie-talkie, di mana itu membuat Edward pergi dan mencari sumber suara itu. What we're going to do is you're going to take these pain pill, femoral artery, and you'll bleed, and then when you've bled enough, so... Jesus Christ! No. Aiden pun berusaha keras untuk membebaskan diri dari sana. Hingga akhirnya dia berhasil menglepaskan diri dengan merusak keranjang, untuk kemudian menyeret Edward ke dalam kamar, hingga Edward dimangsa oleh istrinya sendiri. Setelah itu Brandon mengambil tas dan walkie-talkie-nya untuk segera pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Eva mengabari jika sudah ada banyak screamer yang masuk ke dalam apartemennya Aiden. Aiden pun memutuskan untuk masuk ke apartemen Brandon, untuk kemudian loncat dari balkonnya ke balkon miliknya, agar bisa menggunakan tali yang sudah ada di sana untuk turun ke bawah. Aiden berhasil turun ke bawah, tapi suaranya membangunkan salah satu screamer yang segera mengejarnya. Aiden menemukan senjata di samping mayat, dan segera menggunakannya untuk menembak kepala screamer yang mengejarnya. Okay, I'm coming to get you. Para screamer pun terpancing dan berlarian mengejar Aiden. Tapi kemudian Eva melemparkan tali dari kain agar Aiden bisa memakainya untuk naik ke balkon Eva. Tapi kemudian ada satu screamer yang ikut menaiki tali itu, di mana itu membuat Aiden harus memotong tali agar si screamer jatuh ke bawah. Setelah itu Eva melihat jika screamer telah memasuki apartemennya. Hal itu membuat Eva memutuskan untuk turun ke lokasi Aiden berada. Akhirnya Eva berhasil menjangkau Aiden. Mereka pun berpelukan karena akhirnya bertemu. Namun situasi kembali kacau saat para screamer muncul kembali dan membuat mereka harus melarikan diri. Mereka pun melarikan diri ke arah tangga dan merusak gagang pintu agar tidak bisa dibuka oleh orang lain. Mereka pun menaiki tangga dan bertemu dengan screamer-screamer yang berusaha menyerang Aiden. Eva berhasil menyingkirkan salah satunya, tapi Aiden ikut terjatuh bersama screamer lainnya. Saat screamer akan menggigit Aiden, Eva datang membunuh screamer itu dengan kapak. Kill me! Me! Okay. Ready? Yeah. Mereka pun berlarian menyusuri lorong apartemen untuk mencari tempat berlindung. Tapi ternyata lorong itu membawa kembali mereka ke apartemen milik Aiden. Mereka pun berusaha masuk ke dalam. Tapi saat Eva sudah masuk, muncul screamer yang menyerang Aiden dan kemudian berusaha masuk untuk menyerang Eva juga. Tapi Aiden menarik screamer itu keluar dan menutup pintunya untuk menghabisinya. Setelah itu Aiden masuk ke dalam apartemennya dan mengatakan jika dia telah tergigit oleh screamer. Dia pun segera ke balkon, berniat untuk mengakhiri semuanya. Tapi saat dia melepaskan bajunya, dia sadar jika gigitan screamer tidak menembus kulitnya. Wait, don't touch me. You have to hold me. Hold it up. Don't make me do this, please. I'm begging you. Please don't do this. Please, Aiden. Don't do this. You're gonna be okay. Keduanya menjadi sangat lega dan saling mengungkapkan perasaannya masing-masing. Tapi mereka tidak punya banyak waktu untuk bersantai karena screamer terus berusaha menobrak pintu, sehingga mereka menghalangi pintu dengan kulkas dan berjanji jika mereka bisa melewati semua ini berdua. We can do this.
Dan film pun tamat.